Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Syasha dan dia Bagas Kak. Oke. Ntar dulu selesai, gue belum ada kaknya sekarang. Ya Akhirnya gue kembali. Akhirnya lo kembali ya. Selamat datang kembali Syasha. Setelah beberapa video. Setelah beberapa episode saya tidak hadir, Iya. gue sendirian dan akhirnya kembali lagi seorang Syasha ke Bapil. Nah, Syah, hari Apa? ini kita mau bahas apa nih? film. Lu dong yang ngomong sekali-kali. Emang selama ini gue nggak ngomong. Gue mulu yang ngomong. Film apa hari ini? Hari ini kita membahas film yang Bagas tidak sukai. Yoi, betul. Selain film drama, yaitu adalah film horor. Yang judulnya Lembayung. Oke. BTW ini Apa? film yang diangkat dari kisah nyata kan? Oh iya, kisah nyata di Twitter apa ya waktu itu ya? Ya pokoknya kisah nyata dah. Kisah nyata lah. Heeh. Tapi kayak kisah nyata di Twitter itu bisa divalidkan nggak sih menurut lo? Nah, bisa jadi memang konten. Yes. Tapi gua nggak tahu sih, jujur belum sempet searching ininya. Belum sempat sih sama. Tapi kita udah nonton filmnya. Sudah nonton? Kita nonton, udah kedatang preskonnya juga. Yoi, kita Kalau panggil gitu, Bagas. Ya, guys silakan guys yang di preskon. Halo teman-teman, gue ada di XSI Epicentum Jakarta. Kita diundang di press screening, press conference film Lembayung. Film yang disutradarai oleh Baim Wong, ada Arya Saloka dan ada Yasamin Jasem lagi. Kita ketemu lagi setelah film sebelumnya. Kita lihatlah keseruan press screening, press conference kayak gimana, karena ini film horor. Jadi, review sekalian, let's go.
menikmati prosesnya karena kenikmatan saya sebagai seorang pemain itu adalah bisa menciptakan manusia baru. Justru ketika saya memerankan Teto banyak hal yang saya pelajari karena kan psikologinya juga harus saya pelajari juga. Orang seperti ini seperti apa kan? Sebenarnya ini sebenarnya kali pertama nak buat filem horror. So sebelum tu ada stunt semua, kena practice sebelum buat all the stunts semua, dan mesti ada diskusi sebelum kita buat kita start shooting sama cast lain dan juga kawan. Intinya dari zaman masih main sinetron bareng sama Arya, vibe-nya enak, terus chemistry-nya dapat, selalu jadi lawan, nggak pernah jadi kawan. Sebenarnya Ana tak sangka Ana akan buat filem di sini sebab Ana pun tengah syuting kat Malaysia juga, so kena balik Malaysia, pulang ke Malaysia dan datang sini untuk syuting. So I think it's satu opportunity yang sangat besar dan luar biasa sebab bukan semua pelakon di Malaysia dapat peluang untuk syuting di sini. So mungkin insya-Allah ada lagi opportunities untuk syuting di sini juga. Iya, kalau di sinetron kan otomatis kita nggak ada persiapan ya, ada reading. Tapi kalau di sini tuh ada reading. Jadi sama Arya itu lebih sebetulnya sih kalau action nggak semata-mata action, karena action itu kan di peak act 3 ya. Jadi dari awal tuh aku sama Arya janjian gimana sih caranya dari kelihatan di awal itu soft, tapi di ujungnya bisa kelihatan kebalikannya dari yang pertama kita lihat. Oh ternyata mereka kerja di rumah sakit bareng, ternyata di ending kok mereka ternyata menyimpan sesuatu yang kecurigaan. Si Ringo curiga sama Teto curiga sama Ringo, itu gimana sih supaya itu jadi lebih build up menuju klimaksnya itu. Jangan lupa nonton film Lembayung tanggal 19 September 2024 di bioskop. Terima kasih. Iya, jadi tadi merupakan keseruan dari press conference, press screening dari film Lembayung yang disutradarai oleh Baim Wong. Wah, ramai banget baru hari ini, medianya banyak sekali karena mungkin ada artis ternama kali ya. Asik sih jujur. Tapi secara film yang pasti bakal gua review karena di film horor juga setelah sekian lama gue nonton film horor kali ya, yang pure horor. Jadi kita kembalikan lagi ke studio menceritakan tentang dua mahasiswi yang menjalankan PKL sebagai dua orang perawat. Dua orang itu bernama Pika yang diperankan oleh Taskia Namika dan Arum yang diperankan oleh Yasamin Jasem. Tempat mereka PKL bernama Klinik Lembayung, klinik yang memendam sebuah misteri. Tak dapat dipungkiri bahwa klinik tersebut pernah tutup selama 5 tahun setelah mengalami kejadian yang sangat kelam. Walaupun Pika dan Arum menjalani PKL seperti biasa, lama-kelamaan keduanya mengalami kejadian yang aneh dan dihantui oleh sesuatu. Hingga suatu hari, Arum dan Pika didatangi oleh seorang pasien perempuan yang bersikap aneh dan mengerikan. Mulai dari situlah, Arum dan Pika mencari jalan keluarnya agar mereka dapat melarikan diri dari klinik Lembayung. Film ini disutradarai oleh Baim Wong, selain itu juga dibintangi oleh Arya Saloka, Oka Antara, Ana Jobling, dan Asri Welas. Ya, jadi tadi merupakan sinopsis singkat dari film Lembayung yang udah kita tonton juga. Yes. Tapi disclaimer dulu kalau film ini 17 plus ya. Tolong diperhatikan buat teman-teman yang mau nonton bareng, pastikan Anda umur 17 ke Ya, atas. awas aja ada ibu-ibu lagi yang bawa anak kecil ke bioskop Wah, ini. itu sering banget soalnya. Kesel banget, nggak Jadi sesuai umur. gimana, kita mau mulai dari mana dulu, Sya? Mulai dari kelebihan kali ya. Kelebihan dari film ini kali ya. Mungkin gue boleh mulai kali ya? Boleh, silakan. Jadi yang gue suka dari film ini, oke, disclaimer gue gak suka film horor, tapi sangat berhasil juga kalau gue ketakutan dong berarti. Yes. Tapi yang pasti film ini sekalinya ada momen yang intens, bagus lah pembangunan apa namanya itu? Cerita. Ya itulah. Itunya lah pokoknya. Intens. Mungkin kebantu sama sound effect kali ya, Yes, sound effect sound sama suasananya, apa namanya itu, color gradingnya yang ya udah jelas lah kelam lah. Kelam. Ya. Ijo-ijo, Hijau-hijau, hitam, hitam, kayak gitu-gitu lah. Gitu lah. Gelap lah. Itu mungkin satu hal yang gue suka. Yes. Satu lagi deh dari gue mau
apa namanya ini? Tepuk tangan. Ya. Applause. Gue tau aja bahasa applause buat Mbak Anna Jobling. You did really well, Miss. You are so beautiful. Karena dia orang Malaysia. Gue Iya, emang cantik banget, cantik banget. Semua ternyata terlalu cantik untuk jadi seorang hantu ya. Tapi sangat menyeramkan banget juga. Iya, yes. Itu kacau itu pas. Untuk makeup artisnya. Iya, makeup artis dan juga performance Anna Jobling pas senyum itu memang semengerikan itu. Iya. Ada di trailer, tapi kalau kalian nonton filmnya, wah itu merem gue. Iya, dia serem. Sampai dibikinin set loh pas preskon kemarin. Setnya dia lagi itu di yang tempat dokter gigi. Dokter gigi itu ya, ada cosplayernya gitu lah. Iya. Iya, itu keren banget sih. Paling itu dulu kalau dari gue kelebihannya. Konsep press screeningnya gue suka sih. Maksudnya, press screening. Iya, semua elemen-elemennya dari Lembayung itu dibawa ke dihidupkan. Iya, di press screening. Sampai ambulan, mayat itu. Mayat, iya. Ya itu. Hantunya. Tapi itu semua properti ya? Properti tidak. Bukan beneran dong. Beneran. Kalau untuk filmnya gue cukup memberikan apresiasi ya karena dia berani mengeluarkan film horor di tengah hiruk pikuknya film-film yang lagi beredar ini drama komedi ya kan? Drama komedi, betul. Yes. Semuanya pada bikin drama kalau nggak drama komedi. Ya, ini dia adalah warna baru karena dia bikin horor gitu. Jadi di bioskop dulu kalau mau nonton tuh nggak bingung karena banyak genrenya sekarang. Nggak cuma drama komedi aja tapi ada horor. Komedi aja tapi ada horor yang beneran. Iya beneran horor. Horor thriller sih seingat gue nih. Horor thriller. Sebelum kita lanjut lagi bahas film Lembayung, kita saksikan dulu nih yang mau lewat. Jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film. Jadi kita mungkin bisa lanjut ke masih ada beberapa kelebihan yang bisa gue bahas. Yes. Mungkin gue juga appreciate lah. Appreciate in disguise kali ya karena gue sebenarnya nggak terlalu suka sama unexpected jump scare-nya. Yang pasti ini spoiler lah. Jadi di scene awal itu Mbak Asri Welas di sini. Iya. Itu jump scare pertama banget ya. Jump scare pertama banget. Pas dia masuk situ, kaget ternyata kecoa. Iya itu, karena kita udah menunggu momen-momen si dokter Tirta ya? Iya dokter Tirta itu kan lagi gantung diri kan? Iya. Kita menunggu momen-momen dia ngelihat mayatnya dokter Tirta lagi kegantung gitu. Iya dan akhirnya dia menemukan seekor kecoa. Tapi abis itu langsung. Yes. Jadi kayak gimana ya? Dibecandain dulu terus. Nah nih yang aslinya. Ini yang gitu. asli. Iya. Jadi menurut gua menjengkelkan sebenarnya cuma. Kalau misalnya gue kaget berhasil dong berarti. Seorang Mbak Imong berhasil untuk mengagetkan seorang Bagaska. Dan itu berhasil gitu loh Mas Mbak Imong ya. Iya. Ada lagi? Acting dari para pemainnya gue cukup appreciate sih. Mereka bagus. Semuanya mereka bagus. Actingnya apalagi ada yang asalnya dari komedian terus disuruh untuk menjadikan film horor yang serius kayak gini kan kayak butuh ini kan sebuah challenge untuk mereka dan mereka berhasil di sini walaupun dari segi cerita sih sosok lah ya sama ya seperti film horor pada umumnya ya. Dan kalau lu ngomongin acting, gue mau appreciate buat Mas Arya Saloka di sini sih. Dia sebagai seorang psikopat yang menurut gue dapat. Apalagi yang kita tuh penonton dimanipulasi dulu, wah dia orang baik. Saya pemilik rumah sakit ini, pemilik sih, cuma sebenarnya dia itu adalah orang yang itu psikopat tadi gitu loh. Dan di akhirnya di climax-nya wah itu gua appreciate ininya sih lebih ke risetnya. Karena memerankan kayak gitu kan berarti lu harus tahu dong bagaimana cara jalannya, bagaimana cara ngomongnya si Mas Arya Saloka itu. Dan gua sempet kekecoh. Apa tuh? Yang mana? Yang ketika si siapa? Namanya Pika? Arum. Yang sering kesurupan tuh Arum. Nah, si Pikanya itu kan nemu jurnal rambut itu kan. Oh iya. Nah, nemu jurnal rambut terus si dokter yang ada di dokter Oka ya? Ringo namanya. Dokter Ringo. Antara sebagai Ringo. Iya, maaf ya. Dokter Ringo. Itu gue sempat kekecoh kan dia sempat nelpon kan kayak si jurnal ini gitu kan. Gua kira dia nelpon si Arya Saloka.
Gua tuh jadi lu kira kerja sama? Iya, kerja sama kong kali kong. Gue malah nggak ngira kerja sama loh. Gue kira kerjaannya. Gue kira memang mereka tuh ya udah basically si Arya Saloka baik, Oka Antara jahat. Gue kira begitu aja. Gue gitu. udah ada kecurigaan mereka komplotan gitu loh. Karena kayak pas di pertengahan tuh Arya Saloka kayak mencurigakan gitu. Harus gimana gitu kayak pas gue nonton. Ternyata. Dan sebenarnya kalau ngomongin itu berarti jatuhnya plot twistan. Iya. Ini plot twist after plot twist after plot twist. Salah satu plot twist yang gue suka juga sih ya. Kan kalau nggak salah si karakternya Oka Antara bilang sebenarnya Tirta itu adalah tunangan saya. Iya. Terus pas sebelum kejadian si Arya Saloka ke Oka Antara itu bilang tuh dia sebenarnya yang dikandung siapa namanya? Tirta, anaknya adalah anaknya si Arya Saloka. Iya. Jadi kayak plot twist after plot twist after plot twist gitu. Yes, itu yes, kayak, yes, oh yes. ternyata gitu. Mau terus juga kalau ngomongin sebelumnya pun ternyata si Pika tuh ada hubungan sama pacarnya si siapa ya? Arum. Pak Searum itu iya. Oh, menurut gue itu agak kurang dapet sih. Iya, kurang dapet kayak lebih dipaksain sih. Iya, lebih dapet yang lain plot twistnya gitu loh. Kayak buat apa sih harus ada cerita Iya. ini gitu. Kayak nggak perlu ada cerita Nggak ini. perlu, iya. Lebih baik lu mengembangkan ceritanya si dokter Tirta ini. Dokter Tirta ya, dengan Tirta si sama- temennya ini, si Asri Ulas. Menurut gue lebih itu dia. Iya kan? Menurut gue lebih baik lu mengembangkan cerita mereka berdua sehingga kan dramanya si Baim mau mengambil dramanya dari mereka berdua kan. Itu. Ya kan? Iya. Mau ngambil dramanya dari mereka berdua. Menurut gue lebih baik lu ngembangin cerita mereka berdua ketimbang harus menceritakan Pika dulu ada hubungan sesuatu dengan mantannya, dengan pacarnya si Arum gitu. Menurut gue kayak sangat disayangkan sih ini untuk alur cerita jalan ceritanya kayak kehabisan ide gitu. Terus juga kalau ngomongin kekurangan selain itu ada juga yang scene terakhir yang dimana si siapa namanya itu Arya Saloka lagi nyari-nyari di mana itu kan tiba-tiba flashback tuh si karakternya Dr. Teto. Ternyata dia tuh jadi jahat gara-gara bapaknya yang memang seperti itu. Itu malah jadi kekurangan buat gua. Karena lu bayangin lu lagi kita sebagai penonton kalau gua terutama kita lagi nonton nih scene yang lagi intens banget lagi mengerikan terus tiba-tiba diajak ke karakternya antagonis terutama ini sebenarnya saya gara-gara bapak saya dari dulu udah begini. Menurut gua agak kayak kita lagi dibawa ke satu tempat terus tiba-tiba ditarik gitu. Mending kalau mau ada backstory, kalau menurut gue sih sebelum itu kejadian. Sebelum itu. Itu kayaknya lebih dapat di kita, kitanya lebih berempati sama antagonisnya juga. Dramanya jadi lebih dapat. Lebih dapat, kita juga lebih empati sama antagonis loh. Antagonis memang terkadang dibikin kayak gitu. Kenapa dia jadi jahat? Pasti ada backstory tertentu. Nah, tapi momennya nggak pas. Momennya itu yang jadi permasalahan. Momennya pas lagi seru. Iya, lagi seru, lagi kejar-kejaran. Lagi kejar-kejaran, lagi umpet-umpet, hide and seek lah ya. Umpet tak umpet gitu loh. Iya. Tapi untuk dari semua kekurangan itu, untuk memasukkan unsur thriller di dalam ini, menurut gue sih oke sih. Jadi ada bumbu-bumbunya lah. Jadi nggak serta-merta cuma ngagetin aja gitu. Tapi awalnya tuh ya, pas gue awal nonton, ini sebuah fun fact nih ya, sebelum pas gue awal nonton, gue tuh udah ngerasa banget, wah ini film horor Indo yang isinya kaget-kagetan doang sih. Itu yang gue rasain soalnya di film ini ya. Terus ternyata ada sisi dramanya yaitu si karakternya Asri Ulas sama karakternya si Ida dan Teto. Namanya Teto sih Tirta. Tirta ya, Ida sama Teto. Kalau ngomongin Ida dan ini suaminya ada juga. Yang suaminya. Mereka tuh sebenarnya suami istri yang sebenarnya damai gitu loh, tapi gara-gara tuntutan si Teto. Nah, gue juga kurang serka di situ tuh. Yang mana pengembangan ceritanya kenapa dia butuh uang hingga akhirnya mau membantu si dokter Teto untuk membantu dokter Tirta tuh nggak dapat menurut gue. Mungkin ini teori gue aja ya. Mungkin kayaknya itu emang mau nggak mau nggak sih si Teto siapa Tirta itu pokoknya suaminya gue lupa namanya siapa tuh. Suaminya si Ida mau nggak mau ya mungkin dia nggak ada kerjaan lain. Ini gue teori aja ya jatuhnya. Ini udah mulai berteori nggak jelas nih. Enggak, soalnya kan pas dia sebelum meninggal itu dia kan sempat ngomong kayak aku terpaksa ngambil uangnya karena ibuku gitu-gitulah. Oh iya. Ya kan? Nah, itu tuh nggak dapet menurut gua. Maksudnya, ya kenapa ibu lu? Atau ada kejadian apa antara si Ida dengan suaminya sehingga membutuhkan uang yang besar gitu loh. Mungkin ya.
kan kalau kita dengar dari press con-nya si Baimong itu kalau misalnya nggak di stop nih film bakal panjang banget, mungkin gara-gara itu. Iya. Mungkin jadi Terlalu semua banyak nggak cerita. di-develop Iya. gitu loh, nggak di-develop. Ya. Tapi ya sebelum kita lanjut teman-teman, kita ada pesan-pesan yang mau lewat dulu. Tetap di Bapil bahas film. Kembali lagi di Bapil bahas film. Nah, tadi udah ngomongin kelebihan, kekurangan, dan juga kita udah bahas sedikit tentang apa sebenarnya ini film ini. Yes. Nah, ini mungkin kita sudah bisa berapa sebutannya? Bertamat aja udah kita udah. Apa? Gua nggak ada bahasa lain selain konklusi dari apa yang kita sudah omongin. Iya. Yang pasti film ini sangat cocok buat teman-teman yang suka nonton Film film horor, dan menurut gua nih ya, film horor yang banyak jump scare-nya. Iya. Karena nggak semua film horor banyak jump scare sih. Iya, Biasanya iya. mereka main psikologi ada, Iya. main teka-teki ada. Kalau ini yang gua rasain pas gua lagi nonton nih ya, memang mainan jump scare dar der dor. Dar. Yes. Sama plot twist-nya yang Plot twist. yang dar der dor. Yang dar der dor juga sih. Kadang plot twist-nya itu terjadi setelah ada kejadian yang besar gitu Iya, loh. iya. Dar sebenarnya dia ini. Dar sebenarnya dia ini gitu loh. Yes. Dan gue menyesalkan kenapa karakter Ida di sini mati. Emang mati dia? Mati kan dia digorok lehernya. Oh iya. Iya, gue baru inget. Gue kayak aduh, kenapa ya lu harus mati gitu. Padahal kalau nggak mati kayak dramanya kan lebih banyak sih. Dan lebih dapat di kitanya nggak sih? Iya, yes. Akhirnya bisa ketahuan ternyata apa sih ternyata yang jadi permasalahannya sekarang si Dokter Teto. Yes. Apalagi gue pengen lihat reaksinya si Ida setelah ini semua ketahuan gitu. Iya. Terus dia kayak, gue mengharapkan kayak endingnya tuh dia sedang merangkul dua bocah itu, kayak gitu kan pasti kayak haru biru gitu. Gitu ya. Kan? Akhirnya mereka berdua selamat dan keluar dari itu, karena kan tadinya kalau nggak ada dia mereka berdua nggak akan selamat. Betul. Kan? Iya. Tapi gue juga suka dengan sedikit detailnya yang dia pakai bakiak. Oh iya, bakiak. Gue juga suka. Kayak itu menambah kesan horornya gitu, kayak pas jalan tok. Nah itu, tapi satu hal sih, gue nggak tahu apakah itu memang beneran seperti itu yang di cerita aslinya. Kalau memang iya pun ya bakiak itu menambah bumbu. Iya. Jatuhnya kita tuh takut sama suara kayu. Iya kayak. Padahal suara kayu doang. Iya cuman kayak tek. Tapi itu udah sebuah tanda kalau si Dokter Tirta ada di situ. Yes. Dokter apa suster sih dia? Dokter kandungan. Dokter Tirta di situ dengan suara bakiak. Yang dimana ya kalau kita tahu bakiak kan ya orang taunya fun gitu loh. Iya. Ya lomba bakiak atau apa. Tapi di sini justru dibikin horor dan disambung-sambungkan dengan adanya keberadaan hantu dari Tirtanya. Iya. Gue suka banget intens horornya pas dia masuk ruangan dan mau periksa gigi tuh loh. Oh iya. Yang terus Arum ditinggal sendirian sama Pika. Iya, itu yang gue bilang scene adegan senyum itu. Iya, itu kayak wow. Kayak wow gitu. Kayak ayo Arum mending lu keluar. Kalau gue jadi Arum sih gue mendingan keluar aja sih daripada gue harus. Dan gue gak suka sama Pikanya. Iya. Main ninggalin aja gitu loh. Gue jadi kayak kesel sama Pika ngapain ke depan. Gak perlu, bantuin aja temen lu. Gue ngeliat sih kayak ininya, terus dia pas lagi bersihin air liurnya kan dia senyum banget. Iya. Kayak menurut gue harusnya lu tahu itu dia bukan manusia. Udah gitu pas lagi begitu nggak ada musik. Iya. Bener-bener ya udah ambient suara aja. Iya kayak aduh gue takut banget dikagetin nih gitu. Bener-bener itu di situ menurut gue itu scene favorit gue sih, kayak di situ berhasil semuanya. Itu makanya gue bilang tadi scene senyum adalah scene favorit gue dari. Jadi gue sempat ditanya sama timnya Lembayung kayaknya pas setelah itu. Gue ditanya scene favoritnya apa? Mikir apa ya? Oh yaudah deh, scene yang senyum gitu loh. Senyuman mematikan gitu loh. Karena emang menyeramkan. Iya, menyeramkan sekali betul. Dan kalau nggak salah kalau misalnya gue denger dari press con-nya ya, si Mbak Ana Jombling ini pas casting pertama kali justru yang dites adalah senyumnya. Oh wow. Kalau gue nggak salah denger pas lagi press con ya, senyumnya dulu baru. Senyumnya dapet, yang menyeramkan, yang langsung dia dapet. Gila, itu keren banget. Keren, sangat. Dan kalau nggak salah ini film pertamanya Indonesia dia. Oh iya benar. Setelah dia, karena dia asli Malaysia. Yes. Iya.
Cantik banget asli. Sama Maya Jobling. Jadi tadi merupakan review dari kami tentang Lembayung. Nah, ini cocok lah buat teman-teman yang pengen horor dadar silakan tonton dah. Ya. Kalau gue sekali cukup. Ya, kalau males ngeliat di bioskop banyak film drama, banyak Ya, film banyak. drama Udah komedi, variatif lah. terus butuh warna baru, ya inilah warna barunya, horor. Oke, horor. Oke. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di Bapil, bahas film. Bye-bye. Thank you.